Hai semuanya, teman-teman. Di kesempatan kali ini aku ingin sharing dan berbagi cerita lagi nih. Yang sedang aku pegang ini adalah tanaman sirih gading. Jadi aku memperbanyak tanaman sirih gading ini melalui stek, teman-teman. Dan untuk medianya sendiri, di sini aku memakai media air. Jadi di setiap sudut aku menempatkan tanaman ini yang awalnya hanya satu pot saja, satu airan ini saja, sampai akhirnya aku mendapatkan banyak sekali sirih gading. Nah, apa sih yang menjadi aku sangat suka dengan tanaman ini? Yang pertama, aku suka karena warnanya hijau, teman-teman. Gak tahu kenapa ya, mataku kalau melihat yang hijau-hijau itu kayak apa ya, kayak seger aja gitu. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin berbagi cara bagaimana kita menyetek tanaman sirih gading ini. Nah, untuk medianya sendiri, teman-teman boleh melakukan penanaman di area pot yang isinya tanah, boleh juga dengan air. Oke, ini seperti yang teman-teman lihat, sudah agak memanjang. Aku melakukan pergantian air ini sebulan 2 kali, teman-teman. Jadi setiap pergantian air ini ada aja cabang-cabang yang bisa aku potong. Jadi setiap ganti air ada 2 pot baru, setiap ganti air ada 1 pot baru. Jadi nggak tahu kenapa ya, yang 2 pot aku menempatkan di area toko. Jadi tokonya itu agak sedikit panas memang, tapi masih di dalam ruangan. Cuma untuk uapnya itu agak panas, teman-teman. Jadi beda penempatan yang ada di dalam rumah yang memang agak sedikit adem, cuacanya beda. Jadi yang di dalam toko itu cepat memanjangnya. Nah, oke, baik. Di sini aku sudah menyediakan 2 pot baru, memang agak kecil-kecil karena memang aku bakal melakukan perbanyakan itu, aku potongnya nanti kecil-kecil saja. Nah, mungkin teman-teman nanya apakah penting kita mengganti media? Penting dong. Jadi kalau misalkan kita menempatkan di area di dalam rumah, kenapa kita harus mengganti air? Jadi supaya nyamuk-nyamuk itu tidak bertelur, teman-teman. Jadi selain enak dipandang, airnya bersih, dan juga tidak terjadi sarang semut. Awalnya dulu yang di dalam tempat kaca itu aku ada ikan kecil-kecil, tapi lama-kelamaan ikannya itu mati, teman-teman. Nah, jadi langsung saja aku bakal membelah-belah atau memotong atau memperbanyak sirih gading, yaitu dengan potongan seperti ini. Nah, ini aku mengambil 1 atau 2 helai daun, teman-teman. Nah, yang aku potong barusan itu 1, dan yang ini aku mengambilnya 2. Jadi benar-benar itu aku ngelihat akarnya. Kalau akarnya ada, langsung aku potong, teman-teman. Nah, cara perbanyakannya itu cukup simpel banget. Langsung kita masukin ke dalam air seperti ini saja, dan insya Allah untuk waktu 1 minggu itu sudah mengeluarkan sedikit akar baru dan sedikit bakal tunas baru. Oke, aku ulang ya. Jadi untuk pemotongannya itu sendiri, kita potongnya itu pas agak deket dengan perakarannya, teman-teman. Jadi nanti pembusukannya itu tidak terlalu gimana-gimana. Nah, jadi kalaupun busuk, teman-teman kan ini di dalam kaca, jadi bisa kelihatan ya. Atau teman-teman bisa ngecek di 1 minggu setelah kita melakukan pemotongan. Jadi kalau misalkan busuk sedikit, itu teman-teman bisa langsung melakukan pemotongan di area busuk saja.
Untuk penanaman di area tanah, ini juga satu buah kreasi yang aku saranin. Jadi teman-teman nanti tinggal kasih tali aja, jadi dia bisa memutar-muter kayak merambat seperti itu teman-teman. Nah jadi untuk aku pribadi sendiri, aku lebih suka di dalam air aja, kayaknya lebih apa ya, lebih bagus aja sih, gitu aja sih. Jadi tergantung seleranya juga. Untuk perawatan lain sih tidak ada ya teman-teman. Untuk penempatannya, kalau kita menanamnya di area yang pot, aku ada menempatkan di area teras itu yang memang terkena cahaya sinar mataharinya itu pagi saja sekitaran 3 jam. Dan daunnya alhamdulillah tidak apa-apa. Aku belum menempatkan di area yang full sinar matahari. Apakah dia bisa tahan ataupun kebakar, aku belum tahu ya teman-teman, karena memang aku belum pernah menempatkan di area yang full sinar matahari. Tapi kalau hanya untuk matahari pagi saja sekitaran 2, 3, 4 jam, ini masih tergolong aman karena satu pot besar aku menempatkan di area yang yang terkena cahaya sinar matahari sekitaran 4 sampai 3 jam saja. Oke, kita lanjut untuk penyusunan. Nah, ini untuk yang toples kaca besar ini aku menempatkan untuk batang-batang yang besar, teman-teman. Jadi aku lihat perbedaan dengan toples kaca kecil sama yang besar. Ini perkembangannya itu lebih ke toples yang besar ini. Jadi akarnya itu nanti lebih memanjang, teman-teman. Dan semakin panjang akar, maka semakin panjang juga penjulurannya. Oke. Nah, teman-teman, ini dia. Nah, ini bisa jadi bakal lagi nih, tuh. Jadi di kesempatan kali ini yang awalnya aku hanya punya 4 pot, jadi sekarang aku mendapatkan 2 pot kecil-kecil lagi. Sebenarnya ditempatkan di pot besar juga bagus, tapi aku belum punya yang versi besarnya, jadi seadanya dulu, yang penting akarnya terkena air saja. Oke, kita lanjut lagi untuk toples kaca yang terakhir. Ini baru nih teman-teman, sekitaran 1 minggu yang lalu. Nah, ini akarnya belum terlalu panjang. Ini baru aku ambil di pot yang aku tanam di tanah. Nah, teman-teman bisa lihat untuk akarnya masih segini, dan yang kecil agak ke putih itu adalah daun baru, teman-teman. Ini benar-benar masih seminggu di dalam air, dan seminggu sudah aku ganti karena memang aku pengen barengan aja nanti semuanya kita melakukan pergantian air. Oke semuanya,
Ini dia untuk hasil akhir penataan sirih gading ke dalam toples kaca yang kita isi air. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.